Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para habaib yang hadir. Ada Al-Habib Hamid dan Nagib bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Padaak, banyak lagi ya yang saya tidak sebut, para asatidz, para kiai. Hadir memenuhi undangan sahibul majlis akhina Al-Ustadz Abdul Hayy ya, dalam acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini satu bentuk perayaan, betul, merayakan kegembiraan. Jadi kita ini Maulid biar kelihatan gembira, itu biar kelihatan gembira. Karena Allah kalau memberi nikmat pada hambanya, itu dia senang kalau kita gembira. Ya saya rasa semua juga begitu ya. Ibu, ini yang ribut lagi, kita doain lakinya kawin lagi. Nah ini tuh, karena ini doang yang ditakuti ibu-ibu. Ada ini laki walaupun pangkatnya kayak apa, takut sama bininya. Sambo aja takut sama bininya ya. Nah, apa nih? Air lagi ya. Kembung di perut gue dari tadi, air melulu. Iya, ini mengungkap gembira. Jadi Allah kalau ngasih kita nikmat, kita terlihat gembira dong. Ya, terlihat. Tidak usah nikmat lahir Nabi, nikmat materi aja. Orang kalau dapat nikmat nggak bagus kalau diem. Ini baru jual tanah 7,5 M, habis jual tanah diem, kagak ada suara. Padahal kemarin sebelum laku, Ustadz didatengin suruh baca doa, doain Ustadz biar laku. Udah laku kagak ada kabar. Allah nggak seneng nih orang yang model begini ya. Nah kita sekarang dapat nikmat lahir Nabi. Ini bisa dibayangin nih Bu, kalau Nabi kagak lahir, nggak tahu kita mau ngapain sudah ya. Nggak tahu, nggak ada bimbingan, nggak ada agama, nggak ada semuanya. Ini masih riuh aja nih urusan kayaknya nih. Nah. Iya, semaklum belum makan, udah tahu deh gue. Tahu. Ini orang nih kalau belum makan, makanya Maulid itu subhanallah gembira dari awal. Ya. Semua baca rawi, baca Quran, ceramah yang nyenengin, ya. Terakhir makan. Nah karena kalau nggak makan kesian jamaah. Sudah dari pagi nungguin, tahu-tahu habis Maulid pulang begitu aja. Ya syukur-syukur dikasih air deh. Akhirnya pulang lemes. Ada temennya nanya, dari mana bang? Dari hadir Maulid. Kok kelihatan lesu? Iya, Maulid air. Maulid air. Ya. Maulid. Nah ini kita menampakkan gembira. Lalu kita mendengar sekelumit dari kisah Nabi supaya kita mendapat teladan. Kita contoh tuh Nabi. Ini nyontoh Nabi, tidak usah setelah beliau dewasa, enggak. Nabi masih bayi kalau kita bisa niru nih, luar biasa. Itu Nabi waktu masih anak bayi disusui sama Halimatus
Halimatus Sa'diyah. Halimah punya anak kandung, kan Nabi anak susuan, iya kan? Nah ini, jujur, dibagi deh. Ya maaf, buat dada Halimah sebelah kiri buat anaknya. Kalau nggak salah namanya Syaima. Yang sebelah kanan buat Nabi. Pada suatu waktu, ya namanya keadaan lagi kemarau, mungkin ibu-ibu kesian jarang minum susu, otomatis air susunya kurang lancar. Ya. Ini Nabi punya jatah sebelah kanan, yang kanan nggak keluar susu. Itu dibawa ke kiri. Nah yang kiri ini jatahnya anak susuannya, anaknya Halimah. Itu Nabi nggak mau. Dia nungguin yang kanan sampai keluar air susu. Masih bayi kagak mau berebut. Nah kita aki-aki berebut. Betul? Oh. Makanya saya bilang ini cerita Nabi, Masya Allah. Ini contoh nih Bu, dicontoh. Masih bayi gak mau berebut. Nah kita aki-aki berebut. Ya. Naik lagi sedikit. Nabi waktu dipelihara pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini anak-anaknya banyak. Nabi keponakan. Ya. Waktu makan nampan, satu nampan, banyak anak-anak yang makan. Nabi lihat itu nampan. Kalau Nabi ikut makan, jatah saudara-saudaranya, sepupuannya kurang. Ya. Akhirnya Nabi mengulurkan tangannya ke nampan, tapi nggak ngambil, biar yang lain dapat jatah. Tuh, namanya isar. Beliau tidur lapar, tidak makan demi yang lain biar dapat makan. Beda sama kita di sini nanti nih, nampan narok korupsi. Ini nampan dagingnya cuma 2 potong di tengah. Wah dia berempat duduk. Yang atu diumpetin di nasi. Ya. Semestinya dipotek 2 biar 4-empatnya dapat. Itu yang betul. Ada juga lagi makan langsung dibungkus buat anak di rumah berkah. Memang lu doang punya anak? Sebelah lu juga punya anak. Nah ini hati-hati. Kalau kita sih alhamdulillah nggak korupsi kayak di atas tuh pejabat kita, tapi korupsinya di nampan. Ini jamaah nih mukanya nih udah percuma deh. Percuma saya ceramah panjang. Ujung-ujungnya disumpahin mampus. Orang kalau udah lapar itu otak udah kagak normal. Nggak ada, percuma. Nah, ini ceramahnya bagus, percuma. Ya. Nih, ini di pikirannya nih makan nih. Ayo, jamaah mau makan apa ceramah? Pencitraan lo, bohong. Iya. Lagi ibu-ibu tuh. Ibu-ibu mah Masya Allah deh. Ibu-ibu kalau udah dapat duit udah nyaman aja tuh. Makanya kita nih caranya nih bikin baik istri tuh nggak usah pakai baca doa panjang-panjang. Kasih duit aja. Kita kalau ngasih duit bini kita, Masya Allah, udah muka kita jadi cakep deh tuh. Makanya ibu-ibu kalau udah dapat duit dari lakinya, itu lakinya lewat tuh, kumpul sama ibu-ibu. Bu, siapa bu? Itu yayang saya tuh, yayang. Ya Allah, yayang. Itu suami saya tuh, itu bapaknya anak-anak di rumah. Wah, besoknya ada corona, usaha macet, pembeli gak ada harapan deh. Akhirnya kita nggak ngasih duit sama bini. Nah, mukanya bini udah lain deh tuh. Akhirnya dia kumpul lagi sama ibu-ibu. Kita lewat, kan kita gak ngasih duit, kita lewat. Siapa bu? Tahu siapa ya? Dia nggak kenal lakinya, nggak tahu anaknya siapa. Mertua juga kelupa. Ya, nah ini. Tapi ibu-ibu sini lain, Masya Allah. Sabar-sabar. Bayangin nggak ada yang goyang dari tadi. Nggak berani goyang, pulang gak dapat kebuli ya.
Ya, jadi ini Masya Allah. Jadi kita sekarang gembira atas lahir Nabi. Lalu kita tadi sedikit cerita, saya cuma 2 tadi tuh. Nabi bayi tidak mau berebut. Nabi masih anak-anak, dia lebih mengutamakan orang. Ini sifat kalau kita bisa gunakan udah cukup deh buat hidup kita. Betul Pak? Kita nggak serakah sama orang, nggak berebut. Nah ini kalau kita nggak berebut, insya Allah tidak ada hasud. Orang kalau udah nggak ada hasud, itu udah masuk surga sebelum surga akhirat. Nah sekarang yang nyusahin orang apa? Hasud. Hidupnya susah, bagaimana kagak susah? Tetangga beli kursi baru, dadanya nyesek. Ya enggak? Orang hasud. Tetangga renov, badannya panas meriang. Tetangga berangkat haji, lebih parah lagi. Keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Kagak nerima. Kok bisa tuh haji tuh? Dari mana dapat duit? Jangan-jangan melihara tuyul dia tuh. Tuh. Ini orang hasud. Makanya kita kumpul sekarang mempelajari sejarah Nabi. Nabi itu orangnya baik luar biasa, ya. Dia menyayangi kita umatnya. Makanya sekarang ini adalah sarana mengingat Nabi. Ternyata Nabi lebih dulu ngingat kita sebelum kita ingat beliau. Ini ceritanya ini kan kita kumpul ingat Nabi enggak? Ingat. Ternyata Nabi lebih dulu ingat kita. Ya, Nabi doakan kita biar kita selamat. Nabi semua dah kebaikan. Nabi tidak senang kalau ada dari kita yang masuk neraka. Dia doakan biar kita selamat. Nah ini. Makanya kita pada saat ini paling tidak mengenal supaya ada cinta. Karena kalau nggak kenal nggak cinta, betul kan? Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal bagaimana kita mau cinta sama beliau? Nah, nanti kita nggak usah bicara ini deh, nggak usah bicara syariat. Orang kalau udah cinta insya Allah disuruhnya gampang, betul nggak? Kita kalau suka sama orang, dia nyuruh apa aja ringan. Kita contoh, ini Udin cinta sama Mumun. Ini Udin ngarep-ngarep disuruh, betul nggak? Kapan Mumun nyuruh? Kalau nyuruh dia tidak bikin alasan. Kadang Udin dipanggil, datang. Padahal sakit tuh datang. Din, Bang Udin katanya Bang Udin sakit. Siapa bilang sakit? Fitnah yang bilang sakit. Kagak mau ngaku sakit. Sama kita. Kita kalau udah cinta sama Nabi, Nabi nyuruh apa aja insya Allah nurut. Itu alasannya kita merayakan maulid. Biar hadirin bisa kenal sosok Nabi yang luar biasa, yang sangat mencintai kita umatnya. Biar kita ada timbal balik, balasan. Kalau udah cinta semuanya gampang. Disuruhnya enak. Coba kalau orang nggak kenal nyuruh kita, kan kita berat kerjain. Tapi kalau yang nyuruh kita udah suka, insya Allah semuanya jadi gampang. Nah inilah sedikit yang saya sampaikan. Masya Allah masih ada lagi yang bakal bicara. Ya kita doakan Sohibul Masjid Al Ustadz Abdul Hai dan hadirin semua. Insya Allah anak-anak kita jadi anak soleh dan soleha yang menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.